Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Untuk kelas 12, selamat sudah naik ke kelas 12. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kalian tetap sehat selalu dan dapat mengikuti pembelajaran jarak jauh. Oke, untuk pembelajaran kimia, apa ada yang kangen dengan Bu Rina? Pastinya kangen ya semuanya ya. Oke, kita langsung saja ya. Kita tidak langsung ke materi pembelajaran, tapi kita kontrak pembelajaran terlebih dahulu. Seperti biasa ya. Sebelum masuk ke materi, kita kontrak pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama, saya akan menjelaskan beberapa bab pembelajaran kimia di semester 1 dan semester 2. Untuk materi kelas 12 ini, semester 1 dan semester 2 harus selesai di semester 1. Dan untuk semester 2 nanti kita akan fokus ujian sekolah dan ujian nasional. Ya, kita akan padatkan ya. Untuk yang pertama, materinya yaitu sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan yang pertama ada penurunan tekanan uap. Yang kedua, kenaikan titik didih. Yang ketiga, penurunan titik beku. Yang keempat, tekanan osmosis atau osmotik. Sifat koligatif itu ada sifat koligatif larutan elektrolit dan sifat koligatif larutan non-elektrolit. Jadi kalian harus bisa menghitung penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis. Kemudian kalian harus bisa menjelaskan penyebab adanya fenomena sifat koligatif larutan dan penurunan tekanan uap. Lalu kalian harus bisa menjelaskan fenomena sifat koligatif larutan, kenaikan titik didih, titik beku, dan tekanan osmosis. Dan kalian harus bisa menghubungkan konsentrasi. Konsentrasi itu ada fraksi mol, kemolaran. Ya, nanti kita akan pelajari di pertemuan berikutnya. Lalu yang kedua ada reaksi redoks. Di kelas 10 kalian sudah dapat reaksi redoks. Kita akan lanjutkan kembali belajar reaksi redoks. Dan ditambah sel elektrokimia. Sel elektrokimia itu ada dua. Sel Volta dan sel elektrolisis. Lalu kita ada hukum Faraday juga ya. Itu untuk materi semester 2, semester 1. Untuk semester 2, yang pertama ada senyawa karbon. Senyawa karbon itu mencakup tata nama, isomer, sifat-sifat, dan kegunaannya. Kemudian ada, kita lanjut. Nah ini, ada benzena, bukan benzema, tapi benzena, pakai N. Struktur benzena, tata nama, sifat, dan kegunaan benzena. Lalu yang terakhir materinya yaitu makromolekul. Makromolekul, polimer, karbohidrat, dan protein. Seperti itu. Nah, untuk yang materi pertama, sifat koligatif larutan ini. Sifat koligatif larutan untuk tesnya atau nilainya saya ambil nilai dari nilai tugas, nilai tes tertulis, dan hafalan untuk sifat koligatif larutan. Yang kedua ada reaksi redoks sama, yaitu tertulis.
sel elektrokimia, kimia unsur, senyawa karbon, benzena, dan makromolekul pun juga sama. Tesnya tertulis, nanti bisa saya ambil dari, bisa saya pakai aplikasi Quizzes, atau nanti saya share soal-soalnya, nanti kalian bisa mengerjakannya. Kemudian untuk praktek kita akan praktek kimia di sel elektrokimia, yaitu elektrolisis dan sel volta. Ya, untuk prakteknya nanti saya share videonya bagaimana cara mempraktekkan elektrolisis dan sel volta. Untuk KKM kimia seperti biasa yaitu 78 aspek yang dinilai, pengetahuan 2 nilai, keterampilan 1 nilai, sikapnya minimal B. Untuk aturan pembelajaran jarak jauh kimia, untuk aturan pembelajaran jarak jauh kimia, yaitu yang pertama harus absen terlebih dahulu. Jika tidak absen, maka kalian saya anggap alfa. Yang kedua, jika sakit, sebelum pembelajaran harus izin ke wali kelas atau ke guru yang bersangkutan. Dalam hal ini langsung ke saya. Yang ketiga, jika terlambat 30 menit, maka dianggap alfa. Untuk yang keempat, kalian harus mengumpulkan semua tugas-tugas kimia. Jika belum ada yang mengumpulkan, maka harus dikumpulkan, harus sampai lengkap. Seperti itu. Untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Sekian. Salam sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.